Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, nama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kian difavoritkan. Terakhir dalam Rakernas PAN, dua nama tersebut kembali muncul sebagai yang akan diunggulkan dan ditawarkan begitu dalam nama bursa bakal capres yang akan diusung di pemilu 2024 mendatang. Nah, namun Presiden Joko Widodo dalam pertemuannya bersama dengan relawan sempat mengatakan elektabilitas tinggi belum tentu bisa jadi calon presiden. Lantas apa sebenarnya maksud Jokowi? Apakah kedua tokoh ini bukan jagoan Presiden Jokowi? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno. Selamat pagi Mas Adi, salam sehat. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Mas Adi, kalau kita lihat kemarin di Bandung, ini Jokowi bertemu dengan relawan Projo, kemudian ia mengatakan pilihlah pemimpin yang dekat dengan rakyat, jangan yang hanya duduk enak di istana. Kalau menurut Mas Adi, apa sebenarnya pesan yang mau disampaikan oleh Jokowi dalam pidato kali ini, Mas? Ya, saya kira cukup sederhana ya. Pertama, Jokowi sebenarnya ingin realistis bahwa siapapun nanti yang akan maju di Pilpres 2024 adalah mereka yang sangat mudah berinteraksi dengan masyarakat, menyelami lubuk hati setiap kesulitan yang dihadapi oleh rakyat, belusukan gitu ya, dan menghadapi secara langsung apa sebenarnya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Jadi pemimpin itu jangan hanya ada di Menara Gading, kakinya tidak nyentuh ke tanah dan tidak tahu persoalan-persoalan yang konkret. Pak Jokowi sebenarnya secara langsung ingin mengatakan bahwa pemimpin harus seperti dirinya, yang setiap saat mendatangi dan berkunjung dari satu wilayah ke wilayah yang lain, tentu harus memberikan solusi dari apa yang kemudian harus diperbaiki kualitasnya, baik ekonomi, hukum, politik, dan seterusnya. Itu yang sebenarnya ingin ditegaskan oleh Pak Jokowi, bahwa rakyat itu harus hadir di tengah kesulitan hidup yang dihadapi oleh rakyat, bukan mereka yang berjarak gitu ya. Mas Adi, dari nama-nama yang kemudian sudah muncul ke publik yang elektabilitasnya kemudian sudah diukur-ukur akhir-akhir ini ada yang disasar Jokowi tidak dari pidato yang disampaikan kemarin? Kalau melihat secara umum sebenarnya Jokowi ingin menegaskan kepada siapapun yang ingin maju di Pilpres bahwa itu tidak bisa dilepaskan dari kuasa partai politik, karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Pemilu, Capres adalah mereka yang diusung oleh partai ataupun gabungan partai politik. Pak Jokowi sebenarnya ingin menegaskan bagi orang-orang yang punya elektabilitas tinggi gitu ya, seperti Pak Ganjar, seperti Anies, termasuk juga Prabowo Subianto, seperti Sandiaga Uno dari Ridwan Kamil, kalau mereka ingin maju harus dipastikan ada partai dan gabungan partai politik yang bisa mengusung mereka. Yang kedua, bagi saya sebenarnya Pak Jokowi juga secara tidak langsung ingin membesarkan hati, ingin menghibur orang-orang yang ada di sekitarnya yang tidak memiliki elektabilitas yang tinggi, tapi mereka ini adalah orang yang punya potensi untuk maju. Di sini masuk kriteria seperti misalnya Puan Maharani, ada Erick Thohir gitu ya, ataupun nama-nama lain yang tidak difavoritkan di survei, tapi mereka sampai saat ini masih berjuang secara politik untuk mendapatkan tiket pencapresan. Dua hal itu yang sepertinya ingin disasar oleh Jokowi soal statement politiknya bahwa elektabilitas tinggi itu belum tentu mendapatkan tiket pencapresan. Baik, belum tentu mendapatkan tiket ya, artinya masih cukup dinamis. Tapi kalau kita melihat dari Rakernas PAN, nama Ganjar dan Anies ini juga masuk dalam 9 baca pres dan bakal capres, dan sebelumnya juga Partai Nasdem memasukkan 2 nama tersebut. Meskipun dari hasil survei juga, hasil survei capres begitu, hasil nama kedua tokoh itu selalu 5 besar bahkan. Tapi kalau kita lihat dari statement Pak Jokowi yang memberikan sinyal yang mungkin cukup berbeda ya saat bertemu dengan relawan Bravo beberapa waktu yang lalu. Tapi ini sebenarnya akan seperti apa arah dari elektabilitas dari 2 nama ini? Apakah ini juga sudah mengerucut mewakili dari rakyat seperti yang dikatakan Pak Jokowi? Kalau melihat dari kecenderungan survei, ada 3 sosok yang saya kira silih berganti ya, menempati posisi kunci. Pertama Ganjar Pranowo, kemudian kedua Prabowo Subianto, yang ketiga adalah Anies Baswedan. Prabowo memang relatif bukan orang baru, makanya kemudian agak jarang dibicarakan.
Makanya kemudian orang pasti ingin melihat Ganjar dan Anies sebagai sosok yang juga punya potensi maju di Pilpres 2024 yang akan datang. Itu kecenderungan publik secara umum based on survei, based on data ya. Cuman Jokowi kemarin ingin menegaskan, percuma punya elektabilitas tinggi, kalau tidak bisa meyakinkan partai untuk bisa mendaftarkan diri ke KPU, suka tidak suka, rezim pemilu itu adalah rezim partai politik. Karena mereka bisa maju kalau diusung oleh partai ataupun gabungan partai politik. Meski pada saat yang bersamaan sebenarnya Pak Jokowi ingin menegaskan, ayo yang punya elektabilitas tinggi, yakinkan partai, kerjalah semaksimal mungkin supaya partai itu kepincut hati dan pikirannya untuk mengusung mereka. Dan pada saat yang bersamaan bagi saya, nama-nama yang sebenarnya tidak memiliki elektabilitas tinggi tapi punya akses penting ke partai, seperti Mbak Puan, seperti Erlangga Hartarto gitu ya, termasuk mungkin Pak Erick Thohir, sampai saat ini juga sekalipun elektabilitasnya tidak signifikan, mereka juga punya potensi maju karena mereka adalah orang yang punya karpet merah di partai, kecuali Pak Erick yang tidak berpartai ya. Tapi secara umum sebenarnya Pak Jokowi itu tidak mau jauh-jauh hari dituding oleh publik hanya cenderung kepada salah satu kandidat tertentu. Kita tahu misalnya Jokowi belakangan ini kan selalu diasosiasikan paling dekat gitu ya akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres. Itu tentu secara psikologi politik nggak nyaman karena di sekitar Pak Jokowi sudah begitu banyak orang-orang yang juga punya potensi ingin maju gitu ya, tapi elektabilitasnya nggak tinggi seperti Puan, seperti Erick, seperti Sandiaga Uno, dan bahkan masuk orang-orang yang tidak ada dalam radar survei. Baik. Jadi kalau kita bicara yang mungkin elektabilitasnya tidak terlalu tinggi, tapi namanya sudah mulai disebut-sebut, mungkin kita bisa bedah salah satunya saja misalnya, Mas Adi. Tadi sudah disebutkan ada Puan Maharani, kemudian ada Erlangga Hartarto, ada Erick Thohir. Andika Perkasa juga sempat muncul namanya di satu rakernas Partai Nasdem. Kalau menurut Mas Adi bagaimana? Ya, saya kira Pak Andika juga termasuk yang sebenarnya ingin diberikan pesan khusus secara politik ya oleh Pak Jokowi. Karena begini, kalau kita melihat secara umum, nama-nama yang dikaitkan dengan Pilpres 2024 adalah mereka yang secara mayoritas adalah all Jokowi's men, kecuali Pak Anies Baswedan ya. Pak Jokowi kan selama ini selalu dikait-kaitkan dengan Ganjar Pranowo, belakangan dengan Prabowo Subianto. Tapi Jokowi jarang misalnya dikaitkan dengan Andika Perkasa, jarang dikaitkan dengan Puan Maharani, jarang dikaitkan dengan Erlangga, jarang dikaitkan dengan Erick Thohir. Padahal orang-orang ini adalah orang yang selalu berada di sekitar Jokowi, yang saat ini memang cukup konsisten melakukan kerjasama politik. Dalam konteks itulah sepertinya Pak Jokowi ingin menjaga keseimbangan komunikasi politik, supaya Pak Jokowi itu tidak melulu hanya dikaitkan dengan Ganjar atau tidak melulu dikaitkan dengan Prabowo Subianto. Makanya orang-orang yang tidak muncul secara signifikan di survei seperti Pak Andika Perkasa, saat ini Panglima TNI, adalah orang-orang yang sebenarnya punya potensi maju. Kalau ada partai politik dan gabungan partai yang siap mengusung Andika Perkasa misalnya, tentu sangat potensial bisa bertanding dibanding mereka misalnya yang elektabilitasnya tinggi tapi tidak bisa meyakinkan partai. Ini yang saya sebut sebagai komunikasi keseimbangan yang sengaja ingin diciptakan oleh Jokowi di belakangan ini, supaya tidak Jokowi itu tidak melulu dituduh, dituding, hanya dekat dengan salah satu figur tertentu. Karena siapapun sangat potensial bisa maju di Pilpres, tergantung bagaimana nanti partai akan memutuskan sikap politiknya. Itu yang tadi saya sebut, apa yang bahwa mereka yang punya elektabilitas tinggi, kalau tak ada partai yang mengusung ya selesai. Tapi mereka-mereka yang elektabilitasnya tak muncul signifikan misalnya saat ini, kalau ada partai yang mengusung, saya kira merekalah secara realitas politik akan bisa bertanding di Pilpres 2024. Baik, tapi Mas Adi kalau kita lihat bukankah hal tersebut juga wajar dilakukan karena ini kan periode terakhir Pak Jokowi. Masih ada lagi program-program lanjutan yang harus dilanjutkan oleh penerusnya Pak Jokowi. Ini akan seperti apa? Jokowi sebenarnya ingin memastikan bahwa siapapun nanti yang bertanding di Pilpres 2024 adalah mereka yang bisa melanjutkan proyek-proyek mercusuar Jokowi ya. Dua hal yang menurut saya, pertama adalah proyek infrastruktur yang dinilai sebagai landasan pacu untuk melakukan perbaikan dan kualitas ekonomi, kesejahteraan, dan distribusi yang secara berkeadilan. Itu yang sebenarnya ingin dipastikan oleh Jokowi. Yang kedua tentu adalah
proyek mercusuar yang terkait dengan IKN. Pindahnya ibu kota ini kan adalah sebagai sebuah implikasi dari mimpi besar. Kalau ingin melakukan pemerataan ekonomi dan pembangunan, maka ibu kota jangan ada di Jawa, jangan ada di Jakarta, tapi di luar Jawa yang mampu memberikan harapan-harapan perbaikan secara umum. Nah, di antara sekian banyak nama yang bisa bertanding di Pilpres, Pak Jokowi ingin melihat bahwa mereka bisa dipastikan melanjutkan semua legasi yang sudah ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Tentu Jokowi sangat khawatir kalau Presiden 2024 semuanya menafikan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Dalam konteks itulah saya cukup yakin bahwa soal konfigurasi Pilpres 2024 ujung-ujungnya Pak Jokowi adalah orang yang bisa memutuskan soal konfigurasi, soal figur yang sangat determinan bisa memenangkan pertarungan di 2024. Karena ketika Pilpres dilakukan 14 Februari, Jokowi saat itu masih menjabat Presiden Republik Indonesia yang saya kira punya power, punya jangkauan, punya magnet, dan punya penetrasi soal siapa yang akan diusung dan akan memenangkan pertarungan politik. Baik, Mas Adi, jadi secara tidak langsung kesimpulannya nantinya presiden selanjutnya pasti adalah orang yang sevisi dengan Jokowi untuk meneruskan apa saja yang sudah dibangun sejauh ini. Ya, saya kira Jokowi ingin menghindari satu kutukan politik di negara ini. Biasanya kalau pelanjutnya adalah mereka yang berbeda sejarah mazhab politik sering menafikan dan meniadakan kerja-kerja politik oleh pemimpin yang sebelumnya. Jokowi tidak mau ada pada fase di mana Presiden 2024 adalah mereka yang tidak sevisi dan tidak melanjutkan semua keinginan-keinginan yang sudah dibuat secara susah payah oleh Jokowi selama 2 periode. Itu yang saya sebut tadi. Siapapun nantinya yang maju Pilpres 2024, Jokowi punya kepentingan adalah mereka all Jokowi's men atau Presiden men yang sangat potensial tentunya bisa dipastikan akan mendelegasikan semua kepentingan, kebutuhan, dan obsesi penting yang sebenarnya sudah dirancang oleh Jokowi. Baik, Mas Adi, kalau kita lihat dari hasil Rakernas PAN kemarin ada 9 baca pres dirilis oleh PAN. Apakah ini gaya PAN main aman? Oh iya, saya kira PAN main aman ya. Ibarat orang naruh telur bukan hanya di satu keranjang, tapi di 3 keranjang. Jadi kalau ada telur menetah di satu keranjang, pasti ada harapan 2 keranjang lain yang bisa diharapkan. Contoh, nama-nama yang masuk dalam radar elektabilitas misalnya. Kan di situ ada Anies, ada Ganjar Pranowo. Kalau 2 orang ini misalnya tidak punya tiket pencapresan, maka PAN berharap ada sosok klaster yang akan muncul dari kalangan elit partai. Makanya di situ kemudian muncul nama Erlangga Hartarto, muncul kemudian nama Puan Maharani termasuk Zulhas. Kalaupun toh itu misalnya tidak punya potensi maju, ada klaster menteri, di situ disebut ada Erick Thohir. Artinya apa? Secara tidak langsung PAN sebenarnya menurunkan 3 jangkar politik, klaster-klaster yang kemudian sangat potensial maju di Pilpres 2024. Makanya apa yang disampaikan oleh PAN secara tidak langsung ini berkelindan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, bahwa mereka yang punya elektabilitas tinggi belum tentu mereka bisa maju di 2024. PAN mengantisipasi semua. Kalau nama-nama yang menjulang sampai ke langit punya elektabilitas itu tak bisa maju, maka PAN ada 2 klaster yang tersisa, klaster menteri dan klaster elit-elit partai. Ya tentu PAN main aman, karena sampai saat ini belum ada yang bisa dipastikan secara 100% bahwa mereka yang bertanding adalah mereka-mereka yang saat ini sedang hilir mudik, yang kemudian menjadi spotlight pembicaraan di media soal kecenderungan Pilpres dan mereka akan bisa maju. Mas Adi, yang sedikit unik, ini muncul nama Puan Maharani. Memangnya PAN ini mau menunjukkan gestur ingin menggait PDIP atau bagaimana? Kira-kira apa memangnya keuntungannya kalau PAN bersama dengan PDIP? Kalau dilihat secara umum sebenarnya PAN ini adalah partai politik di KIB yang paling intensif melakukan komunikasi politik dengan PDI. Rasa-rasanya PAN di 2024 sangat cenderung juga terbuka untuk berkoalisi dengan PDIP ya. Yang kedua yang saya baca, kenapa memasukkan nama Puan Maharani ketimbang Ganjar Pranowo? Sepertinya PAN tidak mau seperti dalam tanda kutip perseteruan politik antara Nasdem dan PDIP. Karena PDIP itu merasa dilangkahi, merasa kecolongan ketika Nasdem mengusulkan nama Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres. Itu dianggap melangkahi Megawati Soekarno Putri karena sampai saat ini belum ada yang secara resmi diumumkan oleh PAN oleh PDIP sebagai kandidat capres. Dalam konteks itulah kemudian PAN sepertinya tidak mau terjadi perseteruan politik dengan PDIP. Maka kemudian ada variabel Puan Maharani yang dimaksudkan
sebagai upaya ingin memberikan keseimbangan politik. Jadi orang-orang yang dinilai punya potensi maju dari PDIP ya harus disebut semua oleh PAN. Ini yang saya kira PAN tentu cari aman dalam konteks ini, tidak mau bikin konfrontasi dengan kader-kader partai politik yang lain yang sampai saat ini sebenarnya belum diputuskan apakah secara definitif bisa maju ataupun tidak. Baik, artinya segala kemungkinan ini masih bisa terjadi ya, karena main aman aja. dinamikanya juga masih cukup fluktuatif begitu. Tapi Mas Adi, kalau kita ngomong-ngomong soal koalisi ini sudah ada KIB, kemudian ada Gerindra, PKB, PDIP juga sudah ketemu Nasdem, di sisi lain juga ada beberapa kedekatan partai Nasdem, ada Demokrat dan juga PKS. Nah, kalau kita lihat nama-nama yang sudah muncul di bursa capres, kalau menurut analisa Mas Adi nih, kira-kira dalam beberapa waktu ke depan akan mengerucut ke beberapa nama saja, atau sudah cukup jelas dari beberapa nama yang sudah muncul di bursa saat ini? Kalau melihat kecenderungan dan konfigurasi politik saat ini, sangat mungkin akan ada 4 poros partai politik yang kemudian akan bisa bertanding. Pertama misalnya poros KIB, entah siapapun nantinya yang akan diusung. Kemudian ada poros Gerindra dan PKB. Kemudian ada poros politik yang akan dibuat oleh Nasdem yang sangat mungkin berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat. Dan yang terakhir adalah poros PDIP. PDIP tanpa berkoalisi dengan partai politik yang lain juga bisa mengusung pasangan capres dan cawapres. Publik berharap bahwa poros politik di 2024 itu bukan hanya head to head, ya, tapi ada 3 ataupun 4 poros. Ini sebagai sebuah berkah demokrasi, sehingga menu politik soal siapa yang akan bertanding cukup terbuka. Tapi saya membayangkan the end of the day-nya, kalau nanti ada nama-nama besar seperti Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto, bahkan mungkin Anies Baswedan, dapat tiket maju di Pilpres, rasa-rasanya di 2024 juga akan terjadi head to head seperti 2019 dan 2014 yang lalu. Karena kecenderungan politik di kita, partai-partai ini mencari figur-figur yang punya popularitas bagus, punya elektabilitas bagus, dan dia sangat potensial memenangkan pertarungan secara politik. Maka poros politik yang ada saat ini sudah deklarasi, kalau nama-nama besar seperti yang saya sebutkan tadi, Ganjar, ada Prabowo dan Anies, punya tiket pencapresan, rasa-rasanya koalisi ini akan bubar jalan. Partai lebih cenderung ingin berkoalisi dengan mereka yang sangat potensial maju di Pilpres. Karena partai tidak mau berjudi, kalah Pilpres, mereka akan sepi, ya, akan berkuasa secara politik selama 5 tahun tentunya. Baik, tidak mau gambling juga karena harus sama-sama balance ya, dari sisi elektabilitas dan juga popularitas ini juga harus sama-sama saling mengisi begitu. Baik, terima kasih Mas Adi Praitno sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mas Adi.